Shalom, kita berjumpa kembali dalam channel YouTube saya. Pada kesempatan ini, kita sama-sama belajar tentang suatu isu yang katakanlah sedikit kontroversial, yang saya beri judul Hidup dalam Hukum Taurat atau dalam Hukum Kasih Karunia. Maksud saya adalah dengan memberitakan firman Tuhan ini, maka pasti akan timbul pro dan kontra. Namun buat saya, perbedaan pendapat atau perbedaan tafsir itu hal yang biasa saja. Biar kita jemaat Tuhan itu belajar, bisa tumbuh menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah ini. Mari kita buka pikiran kita. Jangan hanya kita bisa menghujat, atau mencela, atau menyerang pribadi seseorang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ayat yang akan saya sampaikan nanti. Atau bahkan suatu argumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Dan juga saya harap jangan memberikan komen sebelum kita mendengarkan sampai akhir dari YouTube saya ini. Kalau hanya kebencian atau kemunafikan yang ada, maka lebih baik saudara stop dan keluar dari YouTube channel saya ini. Atau bahkan kita akan mengeraskan hati kita karena perbedaan yang kita terima selama ini ternyata berbeda. Apalagi kalau berbicara perpuluhan yang termuat di dalam perjanjian lama, yaitu kitab Maleakhi. Pasti ada kontra dan pro yang sangat besar. Sedangkan kalau berbicara mengenai iman percaya, maka perbedaannya tidaklah terlalu menarik. Aneh bukan? Padahal dengan ayat yang sama, yang diambil dari kitab perjanjian lama, tetapi kita bisa berbeda pendapat. Kita berbeda dalam menyikapi perbedaan tersebut. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Karena sebagian daripada pengkhotbah masih mempertahankan salah satu sumber pendapatannya. Sedangkan bagi pengkhotbah yang lain yang mempunyai penghasilan tersendiri, yang bukan pengkhotbah atau pelayan upahan, mereka bisa lebih bebas, seperti saya ini bisa lebih bebas dalam memberitakan perpuluhan misalnya. Jadi di antara pengkhotbah atau boleh dikatakan pendeta ataupun gembala, saat ini ada 3 perbedaan yang masih ada. Padahal ayatnya hanya ada di dalam Alkitab. Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi, karena Alkitab ya dan amin. Bagi yang pertama yaitu bagi pendeta yang dahulu banyak melakukan ayat perpuluhan untuk mendapatkan dana dari jemaat, karena saat ini sudah mapan, maka berpendapat tidak wajib lagi. Karena kalau berbeda pendapat dengan yang dulu, maka pasti akan dicemooh atau ketahuan belangnya. Sedangkan dari pendeta yang dari dahulu sampai sekarang masih haus akan kehidupan duniawi, maka terus saja memakai kitab Maleakhi ini sebagai dasar untuk memperoleh dana dari umatnya. Demikian juga dengan pendeta baru, karena mungkin biaya sekolah pendeta sekarang begitu mahal, maka setelah lulus, sekarang tibalah saatnya untuk mendapatkan kembali modalnya. Sama seperti politisi yang ikut mencalonkan diri dalam suatu pilkada. Jadi dapat dipastikan betapa buruknya seorang pengkhotbah yang bukan karena panggilan. Padahal mereka adalah pembaca Injil dan mengerti bahwa Yesus sudah mengingatkan dan memberikan contoh kepada murid-muridnya ketika mereka akan memberitakan firman Tuhan, yaitu hiduplah dengan sederhana. Dan semua pelayan mereka adalah gratis atau tidak usah bayar. Yang ketiga yaitu, namun banyak juga pendeta atau gembala yang mulai mendobrak tradisi buruk tersebut dengan mengatakan bahwa tidak usah membayar perpuluhan lagi, karena memang Yesus tidak pernah mengisyaratkan untuk membayar perpuluhan. Untuk persembahan, ya, itu memang wajib. Jadi hendaklah gereja dalam mengelola keuangan, jika memang memerlukan dana untuk operasional, maka pergunakanlah ayat-ayat yang baik dan yang benar, yang sesuai dengan Alkitab, sehingga tidak menimbulkan dosa. Namun kalau boleh saya memberikan ilustrasi mengenai perpuluhan atau persembahan sebagai berikut.
Dengan memberikan perumpamaan antara gembala dan domba, maka jelas ada maksud yang ingin Yesus sampaikan, yaitu sebagai gembala, maka seorang gembala harus bertanggung jawab atas keselamatan dombanya. Sama seperti yang Daud lakukan, bahwa bila ada binatang buas yang menyerang domba-dombanya, maka dia sebagai gembala yang baik harus bersedia mengorbankan jiwa raganya demi keselamatan domba-dombanya. Jadi ada pengorbanan dari seorang gembala untuk memelihara dombanya. Baru setelah dombanya itu diurus dengan baik, sehingga domba tersebut menjadi gemuk atau tambun dan berbulu lebat dan bersih, maka sang gembala boleh menggunting bulu dombanya pada musimnya, yaitu pada musim panas. Jadi tidak setiap waktu gembala terus mencukur bulu dombanya. Dan ini dapat kita lihat di peternakan domba manapun di seluruh dunia ini. Bahkan terhadap mereka yang belum percaya sekalipun kepada Yesus, mereka tidak pernah mencukur dombanya pada musim dingin. Karena pada musim dingin itu, domba memerlukan bulu yang tebal untuk menghangatkan tubuhnya. Itulah hubungan antara gembala dan domba sebagai hewan. Nah, dalam hubungan antara gembala dan domba di gereja bagaimana? Masa setiap bulan domba itu harus dicukur terus, yaitu dengan mengharuskan memberikan perpuluhan misalnya. Kalau hal itu terjadi terus, maka jangan heran kalau domba-domba itu akan terus lari dan mencari gembala yang lain, yang jauh lebih baik, yang jauh akan memberikan suatu perlakuan yang jauh lebih baik daripada mereka. Jadi kalau seorang gembala telah memberikan pengajaran yang baik kepada jemaatnya, iman jemaatnya pun bertumbuh, jemaatnya berkelakuan baik, mereka lebih mengasihi Tuhan, maka dengan demikian tanpa disuruh saya yakin, apalagi ditakut-takuti, tidak usah, maka pada domba itu akan dengan sukarela memberikan persembahan yang layak. Bukankah itu dasar pemikiran yang benar, bahwa setiap persembahan ataupun perpuluhan harus dilakukan dengan sukacita tanpa paksaan apapun. Jadi kalau ada gembala yang takut kehilangan sumber pendapatan dari perpuluhan ataupun persembahan dengan memberitakan kebenaran dari firman Tuhan, maka saya yakin pada dombanya memberikan persepuluhan ataupun persembahan itu dengan amat sangat terpaksa. Itulah sedikit pemikiran logis yang menjadi pemikiran kita bersama. Jangan melulu melihat pada ayat yang satu kepada ayat yang lain, lalu menjadikan sebagai ancaman buat jemaatnya. Apalagi firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 23 yang berbicara sangat keras kepada para gembala. Untuk lebih jelasnya, jemaat Tuhan yang ingin lebih mengerti bagaimana seharusnya perilaku seorang gembala yang baik dapat menonton di channel YouTube saya yang lain, yang saya beri judul Gembala yang Baik Menurut Alkitab. Jadi itulah sedikit gambaran bagaimana seorang dapat hidup. Apakah menurut hukum Taurat atau hukum kasih karunia? Masih ada yang tergantung dari motivasi bergereja. Kalau untuk mendapatkan dana finansial, maka berbagai cara dan ayat digunakan untuk mempertahankan pendapatnya, bukan kebenaran firman Tuhan. Apalagi sekarang juga banyak gereja yang mulai membangun dinasti keluarganya di gerejanya, terutama pada gereja-gereja yang berpendapatan besar, yaitu mulai mempersiapkan istrinya, anak-anaknya untuk menyiapkan tongkat estafet sebagai gembala atau pengurus di gereja. Padahal di Alkitab telah dijelaskan aturan main bagi seorang wanita atau perempuan di dalam persekutuan jemaat. Jadi bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap, maka dapat juga mencari di channel YouTube saya yang lain, yang saya beri judul Perempuan Tidak Boleh Menjadi Pengkhotbah. Itulah sedikit gambaran keadaan gereja pada saat ini. Sebelum saya memulai pemberitaan firman Tuhan atau untuk menjawab pertanyaan mengenai apakah kita hidup dalam hukum Taurat atau hidup dalam hukum kasih karunia, mari kita bersama-sama belajar tentang asal-usul dari hukum Taurat. Kita semua mengerti yang dimaksud dengan hukum Taurat adalah 5 kitab dalam perjanjian lama.
yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Kitab-kitab inilah yang langsung ditulis oleh Musa yang diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada bangsa lainnya. Sedangkan Perjanjian Lama itu adalah terdiri dari kitab Taurat, yaitu yang 5 tadi, ditambah dengan kitab sejarah, kitab hikmat, kitab nabi besar, dan kitab nabi kecil. Atau dengan kata lain dari kitab Kejadian sampai ke kitab Malaikhi. Dan seluruh isi Perjanjian Lama berisi tentang penyertaan atau perlakuan Tuhan terhadap bangsa Israel. Atau dengan kata lain, Bani Israel yang menjadi sentral dari berbagai peristiwa tersebut. Dan sekali lagi, bukan kepada bangsa lainnya. Jadi sebelum kita mulai membicarakan ayat-ayat di dalam Perjanjian Lama, kita harus terlebih dahulu memahami isi kitab secara garis besar. Bahwa hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel itu khusus untuk membuat berbagai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dan hukum ini sama sekali tidak berlaku bagi bangsa lain. Dan hal ini dapat kita lihat di dalam Ulangan 29:29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Musa menulis bahwa bagi kita dan bagi anak-anak kita, bukan kita yang ada di Indonesia sekarang ini, tetapi jelas kita di sini maksudnya adalah Bani Israel. Atau juga di dalam Ulangan 31 ayat 12, seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarkannya dan belajar takut akan Tuhan Allahmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan bangsa itu berkumpul jelas bukan bangsa-bangsa yang lain, yaitu bangsa Israel, yaitu keturunan Yakub yang 12 raja itu. Dulu sebagai tanda bahwa orang Israel itu mau patuh terhadap hukum Taurat tersebut adalah dengan bersunat. Sedangkan bagi bangsa Israel ataupun keturunan dan orang asing yang tinggal di lingkungan orang Israel tetapi tidak mau bersunat, maka mereka harus dilenyapkan atau dimusnahkan dari bumi Israel. Kita lihat di dalam Kejadian 17 ayat 10. Inilah perjanjianku. Jadi artinya harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dengan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 14. Dan orang-orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Itulah dasar daripada ayat tadi. Jadi untuk menjadi bangsa pilihan Allah, pertama-tama itu mereka haruslah berasal dari Bani Israel, atau orang asing yang tinggal di lingkungan Bani Israel, atau yang dibelinya, dan harus disunat menurut aturan yang sudah Allah tetapkan, yaitu 8 hari. Dan sekali lagi ini hanya berlaku bagi Bani Israel. Tentu bukan hanya sunat saja, tetapi masih banyak hukum yang telah Allah tetapkan untuk Bani Israel di dalam kehidupannya sehari-hari. Saya hanya mengambil beberapa contoh saja. Yang pertama yaitu mengenai korban bakaran, di mana ketentuan tersebut adalah dengan membakar hewan di atas mezbah yang terbuat dari batu, yang tidak boleh dibuat dengan batuan perkakas lainnya, tetapi harus dilakukan juga oleh bangsa Lewi dalam melakukan korban bakaran tadi yang berpredikat imam. Jadi tidak semua bangsa Lewi itu boleh membakar korban bakarannya, tetapi hanya diberikan tugas khusus kepada para imam. Ini bukan lakon sandiwara yang
Seperti dalam setiap perayaan Natal, kita boleh dengan seenaknya mengangkat orang dengan jabatan-jabatan tertentu. Oh, si A berperan sebagai Yusuf, si B berperan sebagai orang Majus, si C berperan sebagai Maria, dan seterusnya. Ini adalah ketetapan Allah. Semua bangsa-bangsa itu telah diberikan peran yang khusus oleh Allah. Jadi tidak boleh kita sembarangan mengangkat diri sebagai keturunan atau sama kira-kira sebagai bangsa Lewi. Itu adalah hak Allah. Yang kedua yaitu mengenai makanan haram dan halal. Ini mungkin masih bisa dilakukan oleh bangsa lain. Tetapi sekali lagi ingin saya katakan bahwa hukum Taurat ini hanya berlaku bagi bangsa Israel atau Bani Israel. Yaitu mereka dilarang untuk makan babi di dalam perjanjian lama. Sekali lagi hukum Taurat, udang, cumi, lele, rebon, ikan teri, terasi, kepiting, kodok, kerang-kerangan, ubur-ubur, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai hukuman bagi orang yang berdosa. Hukum Taurat itu keras, mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Artinya hukumannya adalah yang sama. Apa yang diperbuat oleh orang yang satu akan diperlakukan sama seperti kepada orang yang lain. Misalnya kalau seseorang kedapatan membunuh seseorang, maka hukuman orang yang membunuh tersebut adalah harus dibunuh juga. Apakah ini ada yang sanggup untuk melakukannya dan boleh dilakukan pada saat ini? Keempat, membuat kota perlindungan bagi mereka yang membunuh tetapi tidak sengaja. Apakah ada yang mampu untuk mendirikan kota sebagai kota perlindungan dalam kondisi dan situasi seperti sekarang ini di negara kita? Jelas tidak mungkin. Karena mendirikan suatu kota itu tidak mungkin dan tidak akan diberikan izin oleh pemerintah. Lagian akan melibatkan suatu nilai yang luar biasa besarnya. Demikian juga untuk imamnya, tidak ada imam yang akan nanti mengadilinya di kota perlindungan tersebut. Jadi ini adalah beberapa hal yang sangat sulit untuk diwujudkan apabila kita ingin melakukan hukum Taurat di negara Indonesia atau negara kita. Kemudian yang kelima yaitu mengenai hukuman bagi orang yang berzina, yaitu hukuman mati. Misalnya dengan rajam, dengan menggantung mereka, dengan menyalib mereka, dengan membunuh mereka. Apakah masih ada yang mampu untuk melakukan hal seperti itu di dalam negara hukum seperti sekarang ini? Jadi kalau kita mau jujur dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita layak untuk mengangkat diri sebagai Bani Israel dan mengaku bahwa Allah Israel adalah juga Allah kita menurut hukum Taurat? Maka jawabannya jelas, tidak boleh. Karena kedua pernyataan tersebut adalah hak mutlak Allah yang menentukan. Dan salah satu ayat yang telah saya kutip tadi yaitu di kitab Keluaran. Namun kalau kita baca di dalam perjanjian lama dan mengerti isinya, banyak sekali pernyataan Allah yang mengatakan adalah mereka adalah umatku dan aku adalah Allah mereka. Bukan kepada bangsa lain. Atau kepada suku Amori misalnya. Atau kepada suku-suku lainnya di Kanaan misalnya. Girgasi dan lain-lainnya. Tentu yang dimaksudkan mereka di sini adalah tetap Bani Israel, yaitu keturunan langsung Yakub. Jadi kalau pertanyaan di atas dipertanyakan kembali, apakah kita hidup dalam hukum Taurat atau hukum kasih karunia? Tentu jawaban yang paling masuk akal adalah kita tidak bisa hidup di dalam hukum Taurat saat ini di negara kita. Karena yang tadi sudah saya katakan, berbagai kriteria itu untuk menjadikan kita sebagai Bani Israel itu tidak bisa atau tidak mungkin. Jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi berdebat mengenai berbagai ayat untuk menunjang pendapat tersebut di atas. Karena secara grand design, hukum Taurat itu bukan untuk bangsa kita atau bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa lain sekalipun, tetapi hanya kepada Bani Israel. Jadi kalau masih ada yang tidak setuju dengan pendapat ini, saya juga tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ingat, ini bukan untuk debat kusir, tetapi menyatakan kebenaran berdasarkan firman Tuhan.
Jadi janganlah kita mempertentangkan firman Tuhan dengan penafsiran kita demi mempertahankan pendapat kita, apalagi pendapatan kita. Jika mereka tetap memaksa kehendaknya, maka mereka lah sebenarnya ya sebagai penista firman Tuhan dapat saya katakan. Karena mereka memakai ayat yang satu dengan ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab untuk mempertentangkan firman Tuhan. Jelas ini tidak boleh, karena firman Tuhan itu jelas ya dan amin. Jadi harus ada selaras penafsirannya antara ayat yang satu dengan ayat-ayat yang lainnya. Setelah secara umum kita kembali mengingat akan firman Tuhan, sekarang mari kita masuk lebih dalam sedikit untuk mengenal hukum Taurat. Bagi orang Israel yang sampai hari ini tidak mau menerima Yesus sebagai Sang Mesias, yaitu Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka masih mengikuti hukum Taurat. Dan mereka masih bisa untuk hidup menurut hukum Taurat memang, karena hukum Taurat itu dengan segala fasilitasnya memang tersedia di tanah Israel sekarang ini. Mereka masih mempunyai berbagai fasilitas, kecuali satu, yaitu Bait Allah yang sudah tidak ada lagi. Karena itulah mereka sampai saat ini masih meratap di tembok ratapan untuk meratapi nasib mereka, karena mereka tidak dapat menebus dosa mereka. Kita akan lihat beberapa ayat hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Yang pertama, seringkali kita mendengar atau ada yang berpendapat bahwa hukum Taurat itu terdiri dari 3 bagian, yaitu hukum seremonial, hukum yudisial, dan hukum moral. Manusia boleh-boleh saja membagi menurut kemauan mereka. Tetapi yang jelas secara Alkitabiah mengatakan bahwa hukum Taurat itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan hukum Taurat secara jelas mengatakan bila engkau bersalah terhadap salah satu hukum saja, maka berarti engkau bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Hal ini dapat kita lihat di kitab Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti hukum itu, seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau ada yang berpendapat bahwa hukum Taurat masih berlaku, yang tidak berlaku itu hanya hukum seremonialnya, tentu ini juga tidak Alkitabiah. Sebab di dalam Alkitab tidak pernah ada suatu pernyataan yang menerangkan hal tersebut. Tetapi mungkin yang harus diingat bahwa hukum Tuhan itu, kalau di perjanjian lama itu diatur demikian ketat dan kerasnya. Maka di dalam hukum kasih karunia itu sudah dipersingkat menjadi hanya 2 bagian saja. Dari sekian banyak hukum Taurat yang telah dijabarkan oleh manusia. Yaitu 2, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi diri sendiri. Jadi kalau kita mau membuka pikiran kita dengan jernih, bukankah dasar dari semua hukum itu hanya menyatakan 2 hubungan, yaitu hubungan yang vertikal dan hubungan yang horizontal. Hubungan vertikal itu menyatakan hubungan antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Sedangkan hubungan horizontal itu menyatakan hubungan yang manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan 2 law kepada Musa waktu itu. Kemudian kedua, sampai kapan berlakunya kitab atau hukum Taurat? Kita lihat mulai berlakunya di Ulangan 31 ayat 24. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan. Jadi hukum Taurat itu mulai berlaku kepada Bani Israel ketika Musa mulai turun dari Gunung Horeb, selesai menuliskan semua daripada hukum Taurat yang berasal dari Allah, menjilidnya atau menumpuk membuatnya menjadi satu kitab dan membacakannya kepada seluruh Bani Israel. Agar mereka mengerti bahwa mulai hari ini, mulai daripada pembacaan Musa, ada hukum Allah yang mengatur hukum kehidupan mereka dan mereka harus mentaatinya. Jadi kalau sebelum ada hukum Taurat, maka tidak ada lagi dosa. Karena tidak ada hukum yang mengatur tentang bagaimana seseorang itu dinyatakan berbuat dosa. Tapi sejak adanya hukum Taurat ini, maka manusia bisa dinyatakan berdosa jika dia melanggar hukum Taurat ini.
Yang kedua atau yang B itu kapan berakhirnya hukum Taurat ini? Kita lihat di Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Jadi tadi dikatakan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Tadi kita sudah belajar bahwa hukum perjanjian lama terdiri dari hukum Taurat, hukum hikmat, hukum raja-raja, kitab para nabi besar, nabi kecil. Jadi semuanya itu sebenarnya, atau dengan kata lain mau dikatakan bahwa sebenarnya perjanjian lama itu berakhir pada zaman Yohanes Pembaptis. Mengapa harus pada zaman Yohanes Pembaptis? Karena di zaman Yohanes Pembaptis ini, Yohanes Pembaptis ini diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, yaitu Yesus. Mengapa hukum perjanjian lama ini sudah tidak berlaku? Karena Yohanes membaptis dengan air, sedangkan nanti Yesus akan membaptis dalam Roh Kudus dan api. Dan hal ini dapat kita lihat di Matius 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Jadi sejak menerima permandian oleh Yesus, maka Roh Kudus sudah berada di dalam umat manusia yang sudah dibaptis. Tidak perlu ada lagi berbagai macam hukum Taurat, karena Allah sendiri sudah berdiam di dalam umatnya. Dengan demikian umatnya akan jauh lebih mengerti tentang hukum-hukum Tuhan daripada harus menghafal seperti pada hukum Taurat. Dengan demikian juga nubuat Nabi Yesaya telah digenapi pada waktu kedatangan Yesus, yaitu dapat kita lihat di Yesaya 59 ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghidupi kamu, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu, dan mulut keturunanmu, dan mulut keturunan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan. Jadi dengan penggenapan itu memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, akan digenapi oleh Yesus, yaitu ketika Yesus naik ke surga pada hari Pentakosta, yaitu di Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dengan adanya Roh Kudus yang merupakan Allah sudah ada di dalam diri kita sebagai umatnya, kita tidak perlu lagi ada hukum Taurat atau hukum-hukum lain yang mengatur berbagai peraturan tersebut. Oleh karena itulah Yesus mengatakan inti dari hukum yang terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi hukum perjanjian lama tidak berlaku lagi ketika Yesus mulai melakukan pelayanan di dunia ini kepada umatnya. Atau kalaupun mau dilunakkan sedikit, maka pada masa pelayanan Yesus itu merupakan masa peralihan, yaitu artinya peralihan dari hukum Taurat, kemudian yang mulai ditinggalkan, pindah kepada hukum kasih karunia bagi mereka yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Allah sudah tidak memerlukan apapun lagi, baik yang hukum Taurat maupun para nabi, karena firman sudah menjadi manusia. Dan Allah dapat berinteraksi dengan umatnya secara langsung. Allah melalui anak yang tunggal dapat memberikan contoh kehidupan yang diingini oleh Allah. Lalu setelah Yesus naik ke surga, seorang penolong diberikannya juga kepada kita umatnya. Dan ini juga masih diperkuat dalam ayat lainnya, yaitu Matius 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Bahkan Matius sendiri memberikan penjelasan lebih, menempatkan kata mereka bernubuat berakhir hingga tampilnya Yohanes Pembaptis. Dengan demikian kita mengerti bahwa Taurat dan nubuat-nubuat para nabi dalam perjanjian lama berakhir sudah. Makanya kita lihat pada zaman Yesus tidak pernah ada lagi ditunjuk nabi. Karena nabi terbesar yaitu Yesus Kristus sudah datang di dunia ini sampai pada kematiannya.
Kita lihat di Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jelas sekali dan tegas sekali bahwa sebagai manusia, Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapannya. Jadi jangan ada lagi yang menafsirkan, oh ini ada hukum yang masih berlaku, oh ini masih ada ketetapan yang berlaku, oh ini masih ada perintah yang berlaku. Ini jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan, sudah membatalkan seluruh hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya lanjutkan. Untuk menciptakan keduanya menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dengan ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa bagi mereka orang Yahudi yang sudah menerima Yesus sebagai Sang Mesias, mereka sudah tidak terikat lagi di dalam hukum Taurat. Karena jelas dikatakan tadi bahwa yaitu Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan-ketentuannya. Ayat ini sangat jelas, terang benderang, tidak usah ditafsirkan dengan berbagai dalil lagi. Ayat itu sudah sangat jelas dan tegas menyatakan bahwa Yesus sudah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Artinya, dengan dalil apapun juga manusia untuk memecah hukum Taurat, namun yang jelas bagi Yesus semua itu sudah tidak berlaku lagi. Demikian juga kita sebagai umatnya, tentu kita akan mengikuti apa yang Tuhan Yesus telah katakan. Itulah umatnya, bukan? Lalu bagaimana sering orang mempertentangkan dengan Matius 5 ayat 17? Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi atau perjanjian lama, boleh kita katakan. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. 18, karena seringkali ayat ini dipotong-potong, terutama oleh pengkhotbah atau jemaat yang pengetahuan Alkitabnya tidak utuh, hanya mengambil sebagian saja. Saya penuhkan hari ini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu iota ataupun satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi kalau membaca firman Tuhan itu jangan sepotong, jangan katakan bahwa Yesus mengatakan aku datang untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menggenapi kitab Taurat, titik. Itu benar-benar menyesatkan pemikiran kita. Sebelum semuanya terjadi, nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan sebelum semuanya terjadi. Kita lihat Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Saya ulangi lagi. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi Kristus itu datang sudah menggenapi hukum Taurat dengan kematian. Jadi menurut Alkitab di kitab Roma ini sudah jelas bahwa kedatangan Kristus untuk menggenapi hukum Taurat. Dan itu berarti kalau sudah digenapi, maka sudah dianggap selesai, sudah tamat, sudah tidak berlaku lagi. Yang menjadi langkah selanjutnya sekarang adalah untuk hidup dalam kebenaran bagi mereka yang percaya tentunya. Jadi kalau bagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus, ya memang tidak dapat kita paksakan untuk hidup dalam hukum kasih karunia. Karena ini adalah pilihan, sedangkan Allah sendiri juga memberikan pilihan. Sejak manusia diciptakan, manusia boleh jatuh dalam dosa atau tidak dalam dosa. Sedangkan di kitab Matius, kita tahu Matius itu ditulis pada masa 40 sampai 60 Masehi, dan kitab Yohanes juga ditulis pada periode yang sama. Adalah dua kitab yang ditulis oleh murid-murid Yesus. Yang dimaksud Yohanes di sini tentu bukan Yohanes Pembaptis penulisnya, tetapi yang dimaksud adalah Yohanes anak Zebedeus. Dalam kitab Yohanes lebih banyak memang ditulis tentang keilahian Allah daripada kitab murid-murid yang lain. Dan Yesus mengatakan bahwa kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Benar, karena bagaimanapun hukum Tuhan yang sudah diberlakukan harus ada seseorang yang menggenapinya.
Dan orang itu harus sangat istimewa. Tidak bisa sembarang orang. Dia adalah anak Allah yang dikirim oleh Allah ke dunia ini. Dengan demikian Allah melihat bahwa sebagai manusia biasa, kita sebagai umat ciptaannya, apalagi yang sudah jatuh dalam berdosa, tidak mungkin atau tidak mudah untuk menggenapi firman Taurat tersebut, firman Tuhan Taurat tersebut. Tidak mungkin bisa. Jadi sekali lagi, untuk memenuhi atau menggenapi hukum Taurat itu, Allah sendiri mengirimkan anak yang tunggal untuk menggenapi firman-Nya. Dan itu sudah kita baca tadi di kitab Galatia. Kemudian pada ayat selanjutnya Yesus mengatakan juga di Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota dan satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kita masih ingat apa yang terjadi ketika Yesus di kayu salib dan akan mati? Bagaimana situasi bumi pada saat itu? Gelap gulita, gempa di mana-mana. Inilah yang dimaksud dengan belum lenyap dari bumi, lenyap langit dan bumi itu. Jadi untuk memahami kitab Matius 5 dan Efesus 2 ini, harus kita lihat waktu kejadiannya. Jangan langsung mempertentangkan, loh kok ini ada ayat yang menyatakan demikian, sedangkan ini ayat yang menyatakan berlawanan. Tapi kita harus pandai membaca firman Tuhan. Ketika kitab Matius ditulis sampai pada ayat 5, pasal 5 ayat 17-19, tentu waktu itu kitab atau surat Efesus itu belum ada. Sehingga Matius 5 ayat 17 sampai 19 itu dapat kita mengerti. Lagi pula pada waktu itu Yesus belum menggenapinya, atau Yesus belum mati di kayu salib. Tetapi kitab atau surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus, di mana Yesus sudah menggenapi hukum Taurat. Sehingga dapat dikatakan telah dibatalkan hukum Taurat tersebut. Jadi dalam Matius pasal 5 ayat 17-19 dikatakan tidak boleh ada satu kata, satu iota atau satu titik pun ditiadakan. Ini juga banyak disalah tafsirkan oleh pengkhotbah yang tidak mau menggali apa yang dimaksud dengan iota dan satu titik itu. Mereka umumnya mengatakan ya satu titik itu berarti tanda baca. Tetapi kita harus melihat kitab Alkitab ini dari budaya Yahudi. Yang Yesus maksudkan seperti iota ialah iot, suatu kata di dalam alfabet bahasa Ibrani, yaitu huruf Y, ditulis dengan tanda koma, dikasih garis atasnya mendatar. Itu merupakan huruf terkecil dari alfabet Ibrani. Sedangkan titik di sini berarti ada suatu tanda baca yang biasa disebut dengan nikut, yaitu tanda baca yang berupa titik-titik yang akan menyatakan bagaimana pembacaan huruf mati atau konsonan. Misalnya kalau 3 titik itu maka dibaca huruf konsonannya sebagai bunyi A. Sedangkan kalau titiknya 2 dibaca dengan bunyi E. Sedangkan titiknya 1 akan dibaca dengan huruf I. Jadi jelas kalau ada 3 titik harus dibaca level huruf vokal A, kemudian dihilangkan 1 atau 2 titik sehingga bunyinya berbeda, tentu ini akan mengubah arti daripada kalimat di dalam firman Tuhan. Jadi bukan titik. Kalau titik seperti dalam bahasa Indonesia kita mudah kita mudah untuk mencernanya. Apalagi di dalam ketentuan bahasa Indonesia, titik itu harus selalu diawali dengan huruf besar. Tetapi marilah kita juga mengerti bagaimana cara orang Yahudi untuk membaca firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan ini asalnya ditulis dalam bahasa Ibrani maupun dalam bahasa Yunani. Jadi pada prinsipnya memang tidak boleh ada seorang manusia pun yang boleh mengubah hukum Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sendiri yang mengubah, tetapi Tuhan sendiri yang menggenapinya, apakah juga tidak boleh? Apakah juga tidak berlaku? Kalau tidak boleh, maka jelas ada pertentangan di antara firman Tuhan. Misalnya mengenai sunat, kalau di dalam perjanjian lama, sunat itu hanya berupa jasmani, sedangkan di perjanjian baru, itu sunat adalah
meliputi perilaku kita. Kemudian hukum kasih, di mana hukum Taurat tadi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Sekarang Yesus mengatakan harus mengasihi, mengampuni orang. Padahal Allahnya sama. Demikian juga dengan makanan haram. Di hukum perjanjian lama jelas haram. Di hukum perjanjian baru haram itu bukan yang keluar, tetapi yang masuk. Yang dimasukkan adalah yang haram adalah perkataan-perkataan kita, bukan makanan lagi. Padahal Tuhannya sama. Sekali lagi. Jadi jelas sekali lagi ketika ayat-ayat tersebut disebutkan oleh Yesus, maka hal itu memang belum digenapi oleh Yesus. Namun ketika Yesus sudah menggenapinya, maka semua hukum Taurat itu hangus atau batal atau selesai. Dengan penafsiran ini, maka tidak boleh lagi mempertentangkan di antara tafsir antara firman Tuhan antara ayat satu dengan ayat yang lain. Kemudian kita lihat apa yang dimaksud dengan sebelum terjadi. Yang dimaksud dengan sebelum terjadi adalah sebelum Yesus mati di kayu salib. Efesus 2:15 tadi saya kutip kembali. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Sekali lagi di Efesus, ya. Jadi setelah Matius selesai, Efesus ada terjangka waktu, ada lag time. Ini di sini dikatakan digenapi, di sini dikatakan sudah selesai, sudah dibatalkan. Dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dengan mengadakan damai sejahtera. Jadi ketika Yesus datang ke dunia, ia mulai mengajar dengan ajaran-ajaran tentang kerajaan Allah yang baru. Maka boleh dikatakan yang tadi seperti yang sudah saya katakan, ini adalah waktu transisi antara hukum Taurat atau matinya hukum Taurat atau tidak berlakunya hukum Taurat dengan hukum kasih karunia atau perjanjian baru. Jadi hukum Taurat itu harus diberlakukan hanya sampai pada Yohanes saja. Artinya pada Yohanes mati, selesai. Ada suatu rentang waktu yang diberlakukan untuk menerima hukum Taurat. Dan ketika itu tidak ada lagi nabi yang bernubuat seperti yang sudah saya katakan tadi. Allah berfirman sudah melalui anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Ya. Kemudian alasan-alasan penopang lainnya. Telah dibatalkan hukum Taurat itu tadi sudah jelas, tambahan lagi. Jadi banyak sekali ayat-ayat di dalam hukum perjanjian baru yang telah menyatakan dengan jelas bahwa hukum Taurat itu tidak berlaku lagi, terutama bagi Bani Israel yang tinggal di Israel, bukan kepada Bani atau bangsa kita di Indonesia. Ibrani 8 ayat 7. Dengan sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya. Demikian firman Tuhan. Akan datang waktunya, firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Jelas. Mengadakan perjanjian baru. Kitab kita disebut kitab perjanjian baru. Dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Maka inilah perjanjian yang kudakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Oleh karena itu ia berkata tentang perjanjian yang baru. Ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi usang dan yang telah menjadi tua dan usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Jadi kita bayangkan seperti ini. Kalau kita misalnya di dalam negara hukum kita mempunyai hukum Belanda yang sudah lama sekali, kemudian sudah diperbarui oleh hukum negara Republik ini. Apakah kita masih terus mengingat hukum yang telah usang tersebut? Ya mungkin bagi mereka orang Belanda yang dulu sebagai penjajah, mereka bisa mengatakan bahwa itu masih berlaku buat mereka. Karena mereka memang hidup pada zaman itu dan keterikatan hukum Belanda dengan mereka sebagai warga negara waktu itu.
Tetapi kita yang saat ini sudah hidup di dalam alam demokrasi, tentu sudah tidak menganggap hukum itu berlaku. Kira-kira gambarannya seperti itu. Maaf. Jadi dalam kitab Ibrani itu sudah dijelaskan urutan-urutannya bahwa kitab perjanjian lama itu sudah dianggap usang. Ini Tuhan Yesus loh yang berbicara. Dan sekarang sudah diganti dengan perjanjian yang baru. Dan perjanjian baru itu sedikit berbeda dengan perjanjian lama. Bukan berarti isi kedua perjanjian itu saling bertolak belakang. Tetapi isi perjanjian baru itu lebih sederhana, lebih fleksibel, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti, lebih bisa dilakukan oleh manusia, lebih manusiawi, karena Tuhan telah menaruh ke dalam akal budi manusia. Itulah sebabnya kalau kita sekarang melakukan dosa, maka kita akan sadar mengetahuinya. Tidak usah lagi kita mencari hukum pasal mana itu yang kita langgar, tetapi itu otomatis kita rasakan. Dan terkait firman Tuhan juga mengatakan bahwa yang tua dan yang usang, yaitu hukum Taurat, telah dekat pada kemusnahannya. Ingat, firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun yang lalu, lebih dari 2000 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya sudah dikatakan sudah usang, apalagi sekarang. Jadi kalau sudah usang ya sudah tidak terpakai, artinya sama seperti kalau kita punya baju, punya tas, punya sepatu yang sudah usang, yang sudah robek-robek, yang sudah tidak membadai untuk dipakai. Jelas sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi hukum Taurat ini pun sudah tidak bisa dipakai lagi. Kita lihat di Galatia 23. Sebelum imam itu datang kepada kita di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dihukum sampai iman itu telah dinyatakan. 24. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi banyak orang yang memang dalam bahasa hari-hari kita selalu nyinyir, selalu tidak mau membuka hatinya, selalu menolak, selalu tetap mau mempertahankan hukum Taurat karena memang menguntungkan diri mereka. Selalu mengatakan bahwa hukum Taurat itu kalau kita gitu, setelah kita ngerti hukum perjanjian baru, jadi kita tidak usah lagi melihat hukum Taurat. Firman Tuhan di Galatia 3 ayat 24 menyatakan, hukum Taurat itu nggak ada penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Jadi hukum Taurat itu berlaku pada zaman sebelum Kristus datang, sebelum Kristus dilahirkan, sebelum Kristus melakukan pelayanan di dunia ini. Ya, kita jelas. Jadi kita harus juga belajar Taurat, tapi bukan berarti kita hidup di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun, pedoman yang membimbing kita, memberikan contoh-contoh bahwa kalau kita melakukan atau melakukan dosa dengan melanggar firman Tuhan atau ketentuan hukum Tuhan, maka ini loh hukumannya. Sedangkan kalau kita mentaati hukum Tuhan, ini loh berkat yang didapat. Bukankah hukum Taurat itu berisi berkat dan kutuk? Ya, jadi kalau kita mempelajari hukum Taurat, bukan berarti sekali lagi kita hidup di dalam hukum Taurat, tetapi kita akan diberikan gambaran yang utuh, yang berguna dalam kehidupan kita, asal muasalnya. Kalau tidak ada hukum Taurat atau tidak kita pelajari hukum Taurat, tiba-tiba di dalam perjanjian lama dikatakan ada Abraham, ada Isa, ada Yakub, dan seterusnya, ada Daud, kita akan bingung. Loh, kok ini bagaimana tiba-tiba tokoh-tokoh ini muncul di dalam satu buku? Ini gunanya, sekali lagi. Jadi buat mereka yang selalu nyinyir, marilah kita bertobatlah. Dengan demikian juga kita akan melihat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan bahwa kita ini sudah hidup di dalam hukum kasih karunia. Banyak orang yang jika ditanya tentu akan menjawab, hidup dalam kasih karunia atau hukum Taurat? Pasti jawabnya hidup hukum kasih karunia. Tetapi kalau dikaitkan dengan perpuluhan, maka jawabannya bisa berbeda. Aneh bukan? Aneh. Dengan ayat kitab yang sama di perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, kalau ditanya mengenai iman, tidak ada perbedaan yang besar. Tetapi bila dikaitkan dengan perpuluhan, menjadi keras, mati-matian mempertahankan pendapatnya. Hari ini saya tantang mereka untuk membantah semua ayat-ayat saya.
Jangan berbantah dengan nyinyir, dengan ilmu yang tidak alkitabiah. Mari kita berdebat dengan alkitabiah. Patahkan semua ayat-ayat yang telah saya katakan tadi. Itu baru cara yang benar untuk berdiskusi. Bukan dengan memberikan ayat yang lain, kemudian setelah dipatahkan, memberikan ayat yang lain terus. Itu tidak akan selesai, jemaat Tuhan yang terkasih. Itu namanya berdebat kusir. Dan itu tidak akan saya layani, karena saya tidak melayani debat kusir. Yang ingin saya katakan adalah saya akan mempertahankan pemberitaan firman Tuhan ini berdasarkan kebenaran yang saya yakini. Jadi sebenarnya juga buat saya sangat gampang untuk mematahkan mereka. Mereka yang hari ini mengatakan masih tetap memakai hukum Maleakhi, saya cukup bertanya satu. Apa agamamu? Apa agamamu? Coba kamu jawab. Kalau kamu memakai kata Kristen dan kamu membaca Alkitab, saya sudah tidak perlu lagi menjelaskan. Iya kan? Karena Kristen itu berarti umat atau jemaat atau orang yang perilakunya seperti Yesus Kristus. Uji hatimu, perilakumu, dengan pendapatmu. Apakah itu sesuai dengan kehidupan Yesus? Apakah itu sesuai dengan kemauan Yesus tadi? Kemudian kita lihat juga misalnya di Galatia 5 ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalau kita sudah menerima baptisan Roh dalam nama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus, dan kita menyatakan kita mempunyai Roh Kudus di dalam hidup kita, maka menurut firman Tuhan di Galatia 5 ayat 18 ini, kamu sudah tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas. Jadi saya masih aneh kalau masih banyak lagi menantang untuk berdebat, untuk mempertahankan pendapatnya menurut hukum Taurat. Ini sangat aneh sekali. Tapi biarlah, saya tidak mau melayani hal seperti itu. Kemudian kita lihat apa resikonya bagi mereka yang mau hidup di bawah hukum Taurat. Roma 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi kalau kalian yang tetap ini masih mau mempertahankan hukum Taurat, masih mau mempertahankan perpuluhan menurut kitab Maleakhi, maka kamu walaupun tidak berhak untuk hidup dalam hukum Taurat, tapi hukum Taurat hari ini menyatakan kamu akan diadili oleh hukum Taurat. Dan nanti akan kita lihat apa itu hukum Taurat bagi mereka yang melanggar hukum Taurat. Kita lihat juga dia misalnya di Roma 3 ayat 19. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Sebab tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi saya garis bawahi, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena hukum Taurat. Jadi kamu yang mau hidup dalam hukum Taurat itu tidak usah sombong. Pasti kehidupan kamu itu tidak akan dibenarkan di hadapan Allah. Apa artinya tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah? Artinya kamu itu berdosa. Kalau kamu berdosa itu, maka hukumannya pasti di dunia ini gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau di akhirat kamu pasti masuk dalam api kekekalan. Itu bukan kata saya loh. Ini kata firman Tuhan. Supaya saya memang agak keras membicarakannya, supaya kalian sadar, mengerti bahwa firman Tuhan ini jangan dibuat permainan. Jangan karena kita pintar ngobrol, ngoceh, berdebat terus, mengambil ayat ini, buang sana, ambil ayat sini, ambil sini, dan seterusnya, sehingga mempertentangkannya. Sedangkan di Perjanjian Baru sudah jelaskan bahwa mereka yang hidup dalam hukum Taurat itu tidak dapat dibenarkan di hadapan Allah. Yang tadi yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi kalau kamu tidak dapat dibenarkan hidup di hadapan Allah, maka kamu pasti berdosa di hadapan Allah.
Kalau kamu berdosa di hadapan Allah, maka hukuman dosa adalah maut. Dan buah daripada maut adalah masuk dalam api kekekalan. Kita bahasa di Alkitab, bukan kata saya. Kemudian, apa alasan hukum Taurat diganti dengan hukum kasih karunia? Roma 4 ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan sekarang kita hidup dalam kasih karunia. Untuk mendapatkan kebenaran itu bukan semata-mata perbuatan kita. Memang kita harus melakukan kebenaran. Tetapi sebagai manusia yang lemah, manusia yang sering jatuh ke dalam dosa, jika kita jatuh, namun karena kita percaya, kita mempunyai iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita kalau kita bertobat. Kita tidak akan dihukum menurut hukum Taurat. Itu yang ingin dikatakan mengenai hukum kasih karunia. Karena arti daripada kasih karunia bukankah sesuatu yang seharusnya tidak kita dapatkan, tapi kita dapatkan. Sesuatu pengampunan yang mestinya kita tidak mendapatkan pengampunan, tetapi karena Allah yang begitu baik, maka kita memperoleh pengampunan. Kemudian yang lain lagi kita lihat yaitu di Roma 5:13. Sebab sebelum hukum Taurat telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Seperti tadi saya katakan, kalau belum ada hukumnya maka seseorang itu tidak bisa dijudge atau diadili. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi artinya hidup di bawah hukum kasih karunia itu, maka kita sudah tidak lagi mempunyai hukum-hukum yang keras seperti yang terjadi di dalam hukum Taurat. Sehingga kalau kita berdosa, kita tidak usah lagi melakukan korban bakaran misalnya, tetapi cukup kita bertobat atau menyesali perbuatan kita di hadapan Tuhan, dan kita berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Demikian juga jika perbuatan dosa kita itu banyak karena kedagingan kita ini lemah, maka tentu akan kita bisa merasakan lebih berlimpah-limpah kasih karunia. Karena begitu banyak dosa yang kita perbuat selama hidup kita, tetap kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang maha baik, dari Tuhan yang maha pengasih, dari Tuhan yang maha pengampun. Namun demikian, sekali lagi saya katakan, walaupun Tuhan itu sudah begitu baik, kita tidak boleh hidup sembrono, kita tidak boleh sengaja hidup jatuh ke dalam dosa. Tetapi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kemudian untuk membahas ini, tentu kita akan perlu suatu video yang lain, ya, yang lebih komprehensif lagi. Tetapi hanya sebagai sedikit saya membuka wacana apa yang dimaksud dengan kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Kemudian kita lihat lagi kitab Roma ayat 6, pasal 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kita di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Nah, inilah ayat yang harus kita pegang tadi, bahwa kalau kita mendapatkan kasih karunia yang berlimpah, bukan berarti kita boleh mengubah kehidupan kita yang berdosa, tetapi kita harus mengerjakan sekali lagi keselamatan kita dengan perasaan takut dan gentar. Artinya kita harus lebih hidup bertanggung jawab kepada Tuhan yang telah memberikan keleluasaan kepada kita, memberikan fasilitas-fasilitas pengampunan kepada kita. Ya, jadi bagi kita yang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, tentu kita akan menjaganya. Tapi bagi mereka yang hidupnya sembrono, maka mereka akan mempergunakan fasilitas itu dengan cara yang salah. Kemudian kita lihat lagi di Roma 7 ayat 4. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Sebab kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Stop, sampai di sini dulu kita katakan. Jadi dikatakan di dalam Roma 7 ayat 4 ini, bahwa kita juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus.
Jadi Kristus mati itu sudah menebus, menggenapi semua hukum Taurat yang harusnya kita lakukan. Tetapi karena kita tidak bisa lakukan, maka Yesus Kristus melakukannya. Bagaimana cara melakukannya? Yaitu dengan menembus semua dosa-dosa kita, mati di kayu salib. Sehingga sekarang kita ini milik Allah, milik Dia, milik Yesus. Kemudian, apa tujuan daripada Yesus untuk menyelamatkan kita dari hukum Taurat? Supaya kita berbuah bagi Allah. Supaya hidup kita itu bisa dilihat. Buah-buah manis yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu dapat dilihat dalam kehidupan nyata kita. Kemudian kelima, sebab itu kita masih hidup di dalam daging. Hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam hukum-hukum buah kita, tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Inilah perjanjian bahwa Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan kematiannya di kayu salib, sehingga telah membebaskan umatnya dari hukum Taurat. Dengan demikian hidup kita sudah bukan milik kita lagi, tetapi kita harus hidup sesuai dengan kehendak Yesus, bukan lagi kehendak hukum Taurat. Kita telah ditebus dan telah dibayar mahal oleh darah Kristus, saudara jemaat yang terkasih. Atau dengan kata lain, kalau kita telah menyatakan kita sebagai umat Kristen, maka kita wajib harus hidup sesuai dengan kehendak Yesus. Kemudian kita lihat ayat Roma pasal 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Jadi jelas banyak sekali ayat-ayat di dalam perjanjian baru itu yang menyatakan bahwa kita ini telah menggenapi hukum Taurat. Bukan kita sendiri yang melakukan perbuatannya, tetapi oleh Kristus, Allah yang mempunyai rancangan yang begitu baik terhadap manusia. Allah yang menentukan hukum Taurat, Allah juga yang mengirimkan anaknya untuk menebus yang seperti tadi, kedagingan. Yesus mempunyai kedagingan seperti kita yang dikuasai oleh hukum Taurat. Jadi dalam ayat tersebut jelas juga dikatakan bahwa untuk menggenapi hukum Taurat, maka Allah mengirimkan anak yang tunggal ke dunia untuk menebus semua kedagingan kita. Jadi jangan terus mengatakan bahwa Yesus mengatakan bahwa tidak boleh hukum Taurat, menghilangkan hukum Taurat, bahkan sebuah iota atau titik sekalipun. Sekali lagi saya ingatkan, kita harus membaca firman Tuhan menurut waktu kejadiannya. Saya beri contoh yang sangat mudah. Kalau ini masih tidak dimengerti, saya sudah tidak bisa berkata apapun juga. Misalnya di kitab Kejadian ayat 1 pasal 1 ayat 2. Dikatakan di sana bumi masih gelap. Betul? Kemudian pada ayat ketiga dikatakan jadilah terang. Sekarang saya mau tanya kepada jemaat Tuhan yang terkasih, terutama mereka yang kekeh mempertahankan hukum Taurat. Jadi setelah pertama bumi gelap, ayat kedua dikatakan gelap, ayat ketiga dikatakan terang, apakah sekarang bumi masih dalam keadaan gelap? Ya kan? Dipikir juga tadi, kalau di Matius dikatakan oleh Yesus bahwa tidak boleh seorang pun mengubah hukum Taurat, tetapi di Galatia banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan hukum Taurat sudah digenapi, bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku. Lalu sekarang apakah hukum Taurat masih kita pertahankan? Kalau masih mempertahankan, ya saya hanya bisa mengatakan mereka itu orang yang bebal, orang yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala. Dan orang-orang seperti ini ya tidak layak untuk diberikan kebenaran apapun juga. Sama seperti yang Yesus katakan, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Kemudian 1 Korintus 9 ayat 20.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Kemudian yang ke-21, bagi orang-orang yang baik yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat menenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi Rasul Paulus memberikan perumpamaan bahwa dia bisa bertindak seakan-akan itu atau mengikuti aturan dari hukum Taurat, tapi dia tidak hidup di dalam hukum Taurat. Dia hanya menjalankan kebiasaannya supaya banyak jemaat-jemaat atau umat-umat manusia untuk dimenangkan untuk hidup di dalam hukum Taurat, hukum kasih karunia, maaf. Rasul Paulus sendiri dengan firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun dia terlahir sebagai seorang Yahudi, namun setelah mengenal Yesus, maka dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus merasakan bahwa sejak mengenal pengajaran Yesus, maka semua apa yang menjadi kebanggaannya dahulu, kini dianggapnya sebagai sampah. Lalu apakah yang seperti sampah itu yang dikatakan firman Tuhan, bukan saya, yang dikatakan firman Tuhan, lalu kita akan pungut kembali dan kita jadikan pedoman hidup kita untuk masa yang akan datang? Mari kita lihat lagi Galatia 2:19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi bagi Rasul Paulus tadi, hidup di bawah hukum Taurat itu tidak memberikan jaminan keselamatan. Untuk itulah Rasul Paulus mengatakan bahwa dia telah mati bagi hukum Taurat, karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menebus hukumnya, sudah mengendapi hukum Taurat tersebut bagi Rasul Paulus. Artinya sudah saat itu juga Rasul Paulus sudah tidak merasa hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hidup untuk kasih karunia, hidup untuk Allah, hidup untuk Yesus yang dikenalnya. Alasan bahwa hukum Taurat itu tidak membawa hidup dalam kebenaran. Sebab jika hukum Taurat itu memberikan kebenaran pada hidupnya, maka itu berarti hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu tidak berbeda atau sama. Tetapi Rasul Paulus jelas mengatakan, atau firman Tuhan jelas mengatakan, bahwa hukum Taurat dan hukum kasih karunia itu jelas berbeda. Yang satu memberikan keselamatan, yang lain tidak memberikan keselamatan. Kalau satu dua-duanya memberikan keselamatan, buat apa Yesus mati di kayu salib tadi dikatakan? Sia-sia saja kematian Yesus. Kemudian yang Galatia ayat 3:11, bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, itu adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi sekali lagi, mereka yang mau mempertaruhkan hukum Taurat demi perpuluhan, saya tanya berulang-ulang, hukum Taurat ini sudah jelas dikatakan tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Tidak ada orang. Oke, jadi lagi-lagi Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang hidupnya dibenarkan oleh hukum Taurat. Dan itu adalah jelas, terang benderang. Maksudnya bahwa hukum Taurat itu sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga hukum itu harus diganti dengan hukum yang lebih baik, yang lebih bisa dilakukan oleh banyak manusia. Kalaupun manusia tidak sanggup melakukannya, maka Allah dengan segala kebaikannya akan membantu manusia untuk menjadikannya sesuai dengan rancangannya yang sempurna, yaitu masuk dalam kerajaannya. Karena kalau hukum Taurat terus dipaksakan, maka banyak manusia atau bahkan kemungkinan sebagian besar manusia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaannya, tetapi akan masuk ke dalam api kekekalan. Dan kalau itu terjadi, maka itu berarti rancangan Allah menjadi sia-sia belaka. Jadi kita sekali lagi saya tegaskan, pengajaran Yesus atau kitab perjanjian berdasarkan kasih. Dasarnya kita lihat ada dua. Yang pertama, Tuhan kita adalah Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu.
Yang B, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu dapat kita baca di dalam Markus 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberikan jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? 29, jawab Yesus, hukum yang terutama, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu, Tuhan itu Esa. Yang 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ya, jadi jelas bahwa hukum Taurat maupun hukum kasih karunia sekarang telah Yesus datang ke dunia ini adalah mengasihi hukum, mengasihi Allah yang Esa, yang satu, dan mengasihi sesama kita. Ini hukum yang terpenting yang Yesus katakan. Jadi kalau kita sekarang melakukan sesuatu yang mengasihi Allah, bukan kita hidup dalam hukum Taurat. Misalnya kalau kita bergereja, kita menyembah, kita membaca hukum perjanjian lama, kita memuji Tuhan, menguduskan hari Sabat, memberikan persembahan. Bukan kita melakukan hukum Tuhan, tetapi kita sedang mengasihi Tuhan. Demikian juga kalau kita tidak membunuh, kita tidak berbohong, kita tidak menjadi saksi dusta, kita tidak mengingini barang milik orang lain. Bukan berarti kita juga sedang menjalankan hukum Taurat, tetapi kita juga sedang menjalankan hukum mengasihi sesama manusia. Karena banyak ada orang yang mengatakan, kalau kita tidak hidup dalam hukum kasih karunia, berarti 10 perintah Allah itu kita tidak dapat lakukan. Ini adalah pembodohan. Ini adalah pengetahuan yang dangkal tentang Alkitab. Jadi itu, mari saudaraku jemaat yang terkasih, saya ajak, jangan kita membaca kitab Injil 1 kali 2 kali, lalu kita sudah merasa kita sudah mengerti. Tetapi bukalah pikiran kita, dengarkan pengkhotbah yang baik, yang membuka nalar kita, yang membuka hati nurani kita agar hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Ya, yang terakhir yaitu kedatangan Yesus dalam hubungan dengan hukum Taurat itu ada jelas ada dua. Ya, kita tahu bahwa dalam hukum Taurat akhirnya hubungan antara umat Israel atau Bani Israel dan Tuhan sudah terputus, atau Tuhan sudah meninggalkan Bani Israel. Dan itu sudah ratusan tahun, sehingga Tuhan tidak berfirman lagi kepada Bani Israel, baik melalui langsung ataupun melalui nabinya. Yang pertama yaitu menyelamatkan orang berdosa. Tetap tujuan daripada kedatangan Tuhan Yesus atau pengajaran kasih karunia adalah menyelamatkan orang berdosa, bukan seperti hukum Taurat menghukum orang berdosa. Beda. 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi jelas dikatakan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk mencari orang-orang berdosa, orang seperti saya, seperti Bapak Ibu sekalian, jemaat Tuhan yang terkasih. Mari kita datang kepada Yesus untuk mengaku dosa kepadanya, untuk turut ambil bagian dalam kerajaannya, menuruti firman-Nya, menuruti kehidupan atau mencontoh kehidupan Yesus yang benar. Ya, bahkan Yesus sendiri juga melakukan yang sama seperti kita, yaitu mengasihi kita sesama juga, bukan? Dia memberikan pengampunan kepada umatnya yang berdosa. Kita lihat banyak sekali contoh-contoh manusia bertobat, seorang perempuan misalnya yang mengalami pendarahan, yang berzina, semuanya mendapatkan pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan. Walaupun jelas mereka itu telah berbuat dosa. Jadi filosofi inilah yang harus kita pegang, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Demikian juga kita sebagai umatnya harus menuruti kehidupan Allahnya. Yang kedua yaitu memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Kita lihat di Matius 27 ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 51, dan lihatlah tabir Allah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bahwa dengan kedatangan Yesus sebagai anak manusia, maka hubungan Allah dengan umatnya telah dipulihkan.
Tidak hanya itu saja, tetapi lebih erat hubungannya antara Allah dengan manusia. Kalau dalam perjanjian lama, Bani Israel tidak berani memanggil Allahnya dengan sebutan Yod-He-Vav-He, tetapi dengan sebutan Adonai. Maka sekarang setelah pengorbanan Yesus di kayu salib, kita berani dan boleh memanggil Allah sebagai Ya Aba, Ya Bapa. Masih banyak lagi ayat-ayat di dalam perjanjian lama yang menunjang bahwa barang siapa menjadi orang yang percaya atau sudah menjadi Kristen, maka dia hidup di dalam hukum kasih karunia, bukan lagi di dalam hukum Taurat. Mari kita renungkan bersama firman Tuhan pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan mengenai hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Biarlah Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan yang terkasih. Amin.